Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azana Ramadhani dari kelas TI2A dengan NIM 431240004. Saya di sini akan mempresentasikan proyek komunikasi data saya yang berjudul Sistem Kamera Keamanan Cerdas menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada proyek ini, saya menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai media simulasi jaringan dan sistem keamanan cerdas. Cisco Packet Tracer dipilih karena merupakan software simulasi jaringan yang memungkinkan kita untuk mendesain, mengkonfigurasi, dan menguji sistem jaringan secara virtual tanpa harus menggunakan perangkat fisik secara langsung. Dengan Cisco Packet Tracer, saya dapat mensimulasikan jaringan rumah berbasis IoT, mulai dari router, switch, server, hingga perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, dan kamera keamanan. Selain itu, Cisco Packet Tracer juga mendukung perangkat IoT seperti sensor gerak, microcontroller, klep, LCD, dan sirine, sehingga sangat sesuai untuk mensimulasikan sistem kamera keamanan cerdas. Keunggulan utama Cisco Packet Tracer yang membuat saya memilih software tersebut dalam proyek saya kali ini adalah kemampuannya dalam menampilkan alur komunikasi data secara virtual, baik menggunakan jaringan kabel maupun nirkabel. Hal ini memudahkan dalam memahami cara kerja sistem keamanan, mulai dari proses pendeteksian gerakan, pengiriman data melalui jaringan, hingga pemberian notifikasi dan alarm. Oleh karena itu, Cisco Packet Tracer sangat efektif digunakan sebagai media pembelajaran dan simulasi, khususnya dalam perancangan sistem jaringan dan keamanan berbasis IoT. Selanjutnya, tujuan saya dalam membuat proyek ini adalah untuk mensimulasikan sistem pemantauan keamanan rumah menggunakan teknologi IoT di Cisco Packet Tracer, mengembangkan setup di mana sensor gerak memicu webcam untuk merekam dan alarm untuk berbunyi secara otomatis dan bersamaan, dan memantau atau mengontrol berbagai perangkat IoT melalui server pusat dari perangkat akhir seperti PC atau smartphone. Selanjutnya, saya akan menunjukkan skema atau topologi dari proyek IoT saya. Di situ terdapat beberapa komponen dan alat yang saya gunakan. Yang pertama adalah server PT sebagai main server, kemudian ada home switch, home router, sirine, personal komputer, personal laptop, personal smartphone, lab, motion sensor, microcontroller atau MCU PT, LCD display, home Wi-Fi device, dan webcam sebagai security kamera, dan juga bedroom PC. Dari masing-masing komponen tersebut juga memiliki fungsinya masing-masing. Nah, fungsi dari server PT atau main server sendiri itu sebagai pusat pengelolaan sistem, dan di dalam proyek ini server digunakan untuk menyimpan data atau informasi sistem keamanan, mengelola akses administrator, dan juga menjadi pusat layanan jaringan internal rumah. Selanjutnya, terdapat juga home switch yang berfungsi sebagai penghubung antar perangkat dalam jaringan kabel. Perannya dalam proyek ini adalah untuk menghubungkan server dengan router, menghubungkan PC kamar dengan jaringan, dan juga mengatur lalu lintas data dalam satu jaringan lokal LAN. Kemudian untuk home router berfungsi sebagai pengatur lalu lintas jaringan antar segmen jaringan. Dalam sistem ini, router berfungsi untuk menghubungkan jaringan server dengan jaringan Wi-Fi rumah, mengatur routing data antar perangkat, dan menjadi gateway utama dalam jaringan. Sedangkan home Wi-Fi device berfungsi sebagai akses point Wi-Fi rumah. Tugas utamanya adalah menyediakan koneksi nirkabel untuk laptop, smartphone, dan kamera, menghubungkan perangkat IoT ke jaringan, dan juga menjadi pusat komunikasi perangkat keamanan. Selanjutnya, komputer berfungsi sebagai perangkat monitoring dan digunakan untuk mengakses server, mengecek status sistem keamanan, dan monitoring jaringan dari sisi pengguna.
Sedangkan laptop sendiri adalah perangkat klien nirkabel untuk mengakses sistem melalui Wi-Fi, monitoring kamera keamanan, dan kontrol sistem dari jarak jauh. Untuk smartphone sendiri digunakan sebagai media monitoring mobile dengan fungsinya mengakses sistem keamanan secara real time dan memberikan fleksibilitas kontrol dari mana saja selama terhubung Wi-Fi. Untuk webcam atau security camera berfungsi sebagai kamera pengawas dan perannya dalam sistem sebagai merekam aktivitas di area tertentu, menjadi input utama dalam sistem keamanan, dan terhubung ke jaringan untuk monitoring jarak jauh. Selanjutnya terdapat komponen motion sensor yang berfungsi untuk mendeteksi pergerakan yang mencurigakan. Jika ada gerakan, sensor akan mengirim sinyal ke microcontroller dan sistem keamanan akan langsung aktif. Selanjutnya, komponen MCU PT atau microcontroller berfungsi sebagai otak sistem keamanan yang bertugas menerima input dari motion sensor, mengontrol LED, LCD, dan sirine, dan juga menjalankan logika sistem keamanan otomatis. Sedangkan komponen LCD display digunakan sebagai media informasi visual untuk menampilkan status sistem, menunjukkan pesan seperti motion detected, dan memberikan feedback langsung saat sensor aktif. Saya juga menggunakan komponen seperti LED yang berfungsi sebagai indikator visual. Jika LED menyala, sistem akan menandakan sistem keamanan aktif dan memberikan peringatan visual adanya gerakan. Selanjutnya, sirine yang berfungsi sebagai alarm suara, dan saat sensor mendeteksi gerakan, sirine otomatis akan menyala dan memberikan peringatan keras untuk keamanan lingkungan. Yang terakhir adalah bedroom PC kamar yang digunakan sebagai perangkat jaringan tambahan yang berfungsi untuk akses jaringan lokal dan monitoring sistem dari ruangan lain. Lalu saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem atau deteksi geraknya. Jadi cara kerja sistem dimulai ketika motion sensor mendeteksi adanya pergerakan yang mencurigakan di area pengawasan. Sinyal dari motion sensor kemudian dikirim ke microcontroller sebagai pusat pengendali sistem, dan setelah menerima sinyal tersebut, microcontroller akan memproses data dan mengaktifkan sistem perangkat secara otomatis. Dan pada kondisi ini, LED akan menyala sebagai indikator visual, sedangkan sirine akan berbunyi sebagai alarm suara untuk memberikan peringatan adanya aktivitas yang mencurigakan. Secara bersamaan, status sistem ditampilkan pada LCD, bisa dilihat di layar, yaitu dengan pesan motion detected, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi sistem secara langsung. Dengan mekanisme ini, sistem kamera keamanan cerdas dapat memberikan respon cepat dan otomatis terhadap potensi ancaman keamanan. Nah, sebagai tambahan, saya akan memberikan penjelasan dari tampilan monitoring di smartphone tersebut yang bisa dilihat pada layar. Yang pertama, terdapat komponen IoT server dari device. Pada bagian ini ditampilkan daftar perangkat IoT yang terhubung ke sistem keamanan. Setiap perangkat memiliki status koneksi yang ditunjukkan dengan indikator berwarna hijau yang menandakan perangkat aktif dan terhubung secara baik. Selanjutnya, microcontroller yang berfungsi sebagai pusat pengendali sistem keamanan, yaitu perangkat ini menerima input dari motion detector yang kemudian memproses data tersebut untuk mengaktifkan perangkat output seperti sirine, kamera, dan indikator lainnya. Selanjutnya, untuk motion detector yang berfungsi untuk mendeteksi adanya pergerakan mencurigakan di area pengawasan, ketika sensor mendekati gerakan, statusnya akan berubah menjadi aktif dan mengirimkan sinyal ke microcontroller. Lalu, sirine yang berfungsi sebagai alarm suara, status sirine menunjukkan kondisi on, yang berarti sirine sedang aktif akibat terdeteksinya gerakan yang mencurigakan. Security kamera atau webcam berfungsi untuk menampilkan kondisi area pengawasan secara visual. Pada saat sistem aktif, kamera akan menyala dan menampilkan gambar kondisi ruangan sehingga pengguna dapat melihat situasi secara langsung.
Berdasarkan tampilan ini, dapat dilihat bahwa ketika motion detector aktif, microcontroller memproses sinyal tersebut dan mengaktifkan sirine serta kamera secara otomatis. Dan pengguna kemudian dapat memantau kondisi secara real-time melalui smartphone tanpa harus berada di lokasi secara langsung. Baik, sekian dari presentasi Project IoT dari saya. Jika ada kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.